Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan saya. Namun sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen dan juga kepada senior-senior saya atau asisten yang telah dapat membimbing saya selama ini sehingga saya dapat menyelesaikan satu tugas dasar-dasar perlindungan tanaman, yaitu dengan melakukan penelitian. Baik, dari hasil penelitian saya kemarin, ada 4 macam gulma yang saya dapat di lokasi. Yang pertama adalah gulma jawan dengan nama latin Hinotloa, manfaat mengobati luka dan menurunkan panas. Kemudian nama di daerah saya adalah Kururah. Habitat gulma ini dapat hidup di daerah yang hangat dan basah. Kemudian ciri-ciri berdaun sempit, akar serabut dan berumbai. Kemudian gulma yang kedua adalah gulma belulang dengan nama latin Elicineidica. Manfaat adalah juga menurunkan panas dan menurunkan tekanan. Ciri-ciri berdaun sempit, akar serabut dan berumbai. Habitat gulma belulang ini dapat hidup di daerah rendah dan di daerah tinggi. Kemudian gulma yang ketiga adalah tabebuya atau Chondreohus. Tabebuya ini dapat hidup di daerah iklim kering. Nama di daerah saya adalah Tomirim, manfaat menurunkan panas, mengeluarkan keringat. Ciri-ciri daun berbentuk bulat panjang, setiap jenis pohon ini memiliki warna yang berbeda. Kemudian gulma yang keempat adalah gulma paku atau Nephrolepis, adalah kelompok tumbuhan paku dengan anggota yang sangat banyak. Beberapa anggotanya adalah tanaman hias populer dan sebagian besar gulma pengganggu tanaman. Nah, yang saya teliti kemarin ini adalah salah satu gulma pengganggu tanaman yang bagian dari beberapa jenis kelompok paku. Dengan manfaat bisa dimakan dan bisa mengobati luka. Nama di daerah saya adalah ulu-ulu. Nah, habitat dapat hidup di daerah tinggi dan daerah terbuka ataupun daerah berair. Dari hasil penelitian saya kemarin dapat saya simpulkan bahwa dari keempat gulma yang saya temukan itu berpotensi buruk pada tanaman kakao karena dapat menyerap unsur hara yang sangat banyak sehingga dapat menghambat tanaman kakao untuk menyerap unsur hara karena unsur haranya sudah dimakan oleh gulma tadi. Jadi untuk membasmi gulma bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah melakukan penyemprotan dengan menggunakan bahan kimia atau herbisida. Kemudian bisa juga kita melakukan pengobatan langsung kepada gulma itu. Namun jika kita melakukan penyemprotan, yang harus kita perhatikan adalah ekologi atau ekosistem. Jangan sampai gara-gara penggunaan kimia yang sangat banyak itu dapat mengganggu atau merusak pada tanaman kita atau tanah yang ada di lahan pertanian kita. Baik, dan mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan mengenai hasil dari laporan saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfiandi, NIM A01213105, kelas Agribisnisa. Ini saya akan mencoba memaparkan hasil penelitian saya tentang gulma pada tanaman kakao. Gulma berdaun lebar adalah kelompok tanaman pengganggu yang ukurannya lebar. Ciri-ciri gulma berdaun lebar yaitu berdaun lebar, tumbuh tegak atau menjalar. Adapun gulma yang saya dapat yaitu alang-alang. Nama ilmiah dari alang-alang ini yaitu Imperata cylindrica. Kemudian nama daerah yaitu Padang-Padang. Lalu habitatnya yaitu cukup luas, mencakup perbukitan, gurun, rawa dan lembah. Manfaat dari tumbuhan alang-alang ini
yaitu mampu mengatasi panas dalam, tekanan darah tinggi, obat diare, dan mengatasi mimisan. Kemudian alang-alang adalah gulma perennial dan sistem rhizoid yang meluas serta tinggi batangnya mencapai 60-100 cm. Daun agak tegak dan pelepah daun lembut. Tulang daun utama keputihan dan atas lebih pendek daripada daun sebelah bawah. Gulma daun riang. Nama ilmiah dari daun riang ini yaitu Pluarium alternifolium. Lalu nama daerahnya yaitu Bolayang. Lalu habitatnya dapat kita jumpai pada dataran rendah dan lembah. Gulma daun riang adalah kelompok tumbuhan pengganggu tanaman. Gulma ini memiliki ciri-ciri yang menjalar, kemudian dapat menghambat proses fotosintesis tanaman kakao apabila tidak dibasmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwah dengan NIM A0121307 kelas Agribisnis A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu hama, yaitu kutu daun yang menyerang tanaman kakao. Nah, adapun pengertian tanaman kakao yaitu tanaman kakao merupakan menyerbuk silang dengan karakteristik yang beragam antar genotipe, baik bentuk warna buah, besar biji, kadar lemak maupun ketahanan terhadap hama dan penyakit. Keragaman yang ada dapat dimanfaatkan sebagai sumber gen dalam pembentukan varietas unggul kakao. Nah, adapun nama latin dari kutu daun itu sendiri yaitu Apidoidea, kemudian nama daerahnya yaitu utu daun, kemudian nama Indonesia yaitu kutu daun. Kutu daun ini termasuk dalam ordo Hemiptera dengan famili Apididae. Nah, Apididae ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti menghisap cairan dari tumbuhan untuk mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan. Saat populasi tinggi, hama ini menimbulkan kerusakan berat. Adapun peranan di alam kutu daun ini yaitu kutu daun memiliki peran ganda selain sebagai hama sekaligus juga sebagai perantara virus. Kutu daun merupakan salah satu hama yang paling merusak tanaman. Kerusakan yang mereka buat terhadap tanaman membuat mereka menjadi musuh bagi para petani. Lubang pada daun tanaman kakao biasanya menunjukkan adanya hama serangga. Lubang disebabkan oleh kutu daun. Serangga yang sering menyebabkan kerusakan pada daun tanaman seperti kakao dengan memakan dedaunan sehingga menyebabkan lubang daun. Nah, selanjutnya klasifikasi hama kutu daun. Kutu daun Apidoidea merupakan spesies serangga kecil pemakan getah tanaman. Kutu daun hidup secara berkelompok, berwarna hitam, coklat, atau hijau. Kutu daun hanya menghasilkan beberapa generasi dalam 1 tahun. Kemudian tanaman inang. Tanaman inang kutu daun lebih dari 400 jenis tanaman antara lain krisan, anggrek, gerbera, lili, mawar, dan lain-lain. Sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Sulim dari Parebong. Di sini saya akan menjelaskan salah satu dari penyakit yang menyerang tanaman kakao. Jenis patogen jamur. Nama patogen Phytophthora palmivora. Nama penyakit kanker. Gejala penyakit terkelupas dan meninggalkan bintik putih. Bagian bergejala batang dan buah. Bioekologi penyakit, siklus hidup. Setelah mengadakan infeksi dalam waktu beberapa hari, jamur dapat menghasilkan banyak sporagium atau tempat pembentukan spora. Penyebaran melalui tanah, tanaman inang lain, melalui percikan air hujan dan angin. Mekanisme infeksi menghasilkan banyak spora. Cara bertahan hidup di dalam tanah.
tanaman inang, kakao. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsulye dengan NIM A0121309, program studi agribisnis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyakit kanker batang pada tanaman kakao. Jenis patogen yang menyebabkan kanker batang pada tanaman kakao yaitu jamur. Kemudian nama patogennya Phytophthora palmipora. Nama penyakit kanker batang. Gejala penyakit yaitu menggelembungnya bagian batang atau cabang dan berwarna kehitam-hitaman atau gelap. Bagian ini akan membusuk dan basah serta mengeluarkan cairan kemerah-merahan seperti lapisan karat. Bagian bergejalanya ada pada bagian batang atau cabang. Bioekologi penyakit dapat hidup bertahun-tahun pada musim kering. Spora dalam tanah dalam bentuk sista yang mempunyai dinding tebal. Kemudian siklus hidup penyakit setelah mengadakan infeksi dalam waktu beberapa hari, jamur menghasilkan sporagium. Penyebaran penyakitnya yaitu melalui tanah, percikan air hujan, aktivitas petani dan angin. Kemudian mekanisme infeksi yaitu menghasilkan banyak sporagium. Dan cara bertahan patogennya itu bertahan hidup di dalam tanah. Dan yang terakhir, tanaman inang yaitu kakao. Hama tanaman kakao. Kakao adalah pohon budidaya di perkebunan yang berasal dari Amerika Selatan, tetapi sekarang ditanam di berbagai kawasan tropika. Dari biji tumbuhan ini dihasilkan produk olahan yang dikenal sebagai coklat. Spesies ulat matahari yang sering menyerang tanaman kakao yaitu Parasalipida dan Poloneta diducta. Hama utama yang menyerang adalah serangga penggerek buah kakao atau PBK. Serangga penggerek buah kakao ini sejenis larva atau ulatnya yang infektif, sedangkan dewasanya imago tidak menyerang. Hama ini menyerang buah dan pucuk atau tunas tanaman kakao dengan cara menghisap cairan bagian tanaman tersebut. Serangan pada buah muda menyebabkan kematian buah muda dan serangan pada tunas atau pucuk menyebabkan kematian pucuk. Kantong ini terbuat dari potongan-potongan kecil daun inang dan ditempelkan dengan rapi menggunakan sutra yang dihasilkan larva. Adapun nama daerah hama tersebut yaitu Libulu dari Campalagian, Sulawesi Barat, sedangkan nama Indonesianya adalah ulat bulu.